Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini dalam bahasa Arabnya disebut juga dengan af'alullah. Af'alullah ini merupakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang ada dalam kehendak dan irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya segala hal yang ada di alam semesta ini, sekecil apapun itu, memiliki Sang Pencipta, karena tidak mungkin hadir dengan sendirinya atau lahir dengan sendirinya kecuali Sang Maha Pencipta itu sendiri. Dan segalanya yang ada di alam semesta ini, baik itu dohirnya, sebab akibatnya, prosesnya, dan apapun itu merupakan bentuk dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan makhluknya, karena Allah memiliki kekuasaan atas segalanya. Dia tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun untuk melakukan apapun perbuatan yang ia perbuat. Namun, bukan berarti Allah juga main-main dalam berbuat sesuatu, karena sejatinya tidak ada satu hal pun yang Allah perbuat dengan main-main. Dan segala sesuatu yang Allah ciptakan itu, sekecil apapun ciptaan Allah itu, memiliki faedahnya masing-masing, memiliki tujuannya masing-masing dari maksud apa Allah menciptakan makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip perbuatan Allah. Dalam hal pengetahuan yang termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan Allah mencakup beberapa prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar itu diantaranya prinsip yang pertama, yaitu mengetahui segala sesuatu yang ada di alam. Semesta ini merupakan bentuk dari perbuatan Allah. Hal ini lebih kepada keyakinan kita harus meyakini dan mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ialah ciptaan Allah. Prinsip yang kedua ialah Allah yang Maha Pencipta yang menciptakan semua makhluk, bukan hanya makhluknya, melainkan juga dengan gerakan-gerakan makhluknya. Prinsip yang ketiga ialah bahwasannya perbuatan-perbuatan makhluk Allah itu merupakan sebuah ihtisab atau usaha yang dilakukan oleh makhluknya sendiri. Namun hal itu bukan berarti makhluknya berkehendak melakukan segalanya. Prinsip yang keempat adalah bahwasanya segala sesuatu yang menjadi ciptaan dan kreasi Allah itu semata-mata karena kemuliaan Allah. Prinsip yang kelima ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak untuk membebani makhluk-makhluknya hingga di luar batas kemampuan makhluknya. Prinsip yang keenam ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak terhadap semua makhluk-makhluk ciptaannya dengan bentuk mencela makhluknya tanpa adanya alasan dengan dosa yang dilakukan makhluknya, dan juga memiliki hak untuk pahala yang akan diberikan kepada makhluknya. Prinsip yang ketujuh adalah berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 23 yang artinya, tidak ada sesuatu yang wajib dilakukan oleh Allah, bahkan tidak masuk akal kalau dia dikenakan kewajiban. Dalam hal ini, Allah yang memiliki hak untuk berbuat apa saja makhluknya sesuai yang disampaikan dalam prinsip dasar yang keenam, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk memperhatikan makhluknya. Sebab seperti yang telah disebutkan tidak ada yang wajib dilakukan olehnya karena segala sesuatunya adalah kehendaknya. Prinsip yang kedelapan adalah kita sebagai makhluk Allah diberikan kewajiban untuk mentaatinya. Prinsip yang kesembilan sebagai dari perbuatan Allah adalah mengutus orang-orang pilihannya, itu para nabi dan rasul Allah yang kebenarannya diuji dengan mujizat-mujizatnya. Hal ini bukanlah sebuah hal yang mustahil bagi Allah. Prinsip yang terakhir atau yang ke-10 adalah dasar yang terakhir ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang Allah utus.
Ini juga merupakan satu dari perbuatan Allah. Yang ketiga yaitu perbedaan pandangan aliran kalam mengenai perbuatan Allah. Yang pertama, pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini merupakan salah satu dari aliran-aliran ilmu kalam, yang mana aliran ini dikategorikan kepada aliran yang rasional atau pemikirannya berdasarkan akal dan logika. Aliran Mu'tazilah ini juga menganut paham Qadariyah atau kebebasan. Nah, aliran Mu'tazilah memiliki paham bahwa segala sesuatu hal yang mereka perbuat itu tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeyakinan bahwa apapun yang mereka lakukan adalah apa yang mereka ciptakan sendiri. Lalu, aliran Mu'tazilah ini menjadikan salah satu firman Allah dalam Al-Quran sebagai landasan dari perbuatan mereka. Ayat yang dijadikan landasan tersebut adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 8, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma. Yang artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Dari ayat di atas, salah satu tokoh besar dalam aliran Mu'tazilah menyebutkan bahwa ayat di atas itu sebagai petunjuk bahwa Allah itu hanya menciptakan sesuatu yang baik saja. Dan Allah itu tidak perlu dan tidak butuh akan situasinya. Pendapat ini dikemukakan oleh tokoh Mu'tazilah yang bernama Qadi Abdul Jabbar. Nah, selain dalam surat Ar-Rum, dalil yang dijadikan penguat dalam aliran Mu'tazilah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang artinya, Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Nah, bahkan dalam aliran Mu'tazilah ini memiliki keyakinan bahwa berita Allah yang menciptakan langit dan bumi itu dengan segala isinya itu tidak benar. Semua hanya sebatas kebohongan saja. Dengan garis besar, aliran Mu'tazilah ini tidak meyakini akan perbuatan Allah. Mereka menganggap bahwa perbuatan Allah itu hanya bohong dan segala yang terjadi dengan mereka semuanya semata-mata atas kemauan dan kehendak mereka sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan Allah. Yang kedua, yaitu pandangan aliran Asy'ariyah. Dalam pandangan aliran Asy'ariyah ini bertentangan paham dengan yang lebih awal, yaitu paham Mu'tazilah. Hal ini dikarenakan bahwa pendiri atau pencetus Asy'ariyah ini berasal dari orang-orang yang berpahaman Mu'tazilah. Nah, karena mereka merasa ragu dan tidak puas dengan aliran Mu'tazilah, maka diberdirikanlah aliran Asy'ariyah ini. Karena sebagaimana disebutkan tadi, bahwa aliran Asy'ariyah ini merupakan penentang paham aliran Mu'tazilah, maka dalam pemahaman mengenai perbuatan Allah pun sangatlah berbeda. Jika pemahaman Mu'tazilah tidak meyakini akan perbuatan Allah dan menganggap semua perbuatan Allah itu bohong, karena mereka meyakini segala sesuatunya yang mereka lakukan atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada sedikit pun sangkut pautnya dengan Allah SWT. Maka aliran paham Asy'ariyah ini meyakini akan adanya kekuasaan Allah. Bagi penganut paham Asy'ariyah, Allah berkuasa dan Allah juga tidak terikat apapun.
Nah, aliran Asy'ariyah ini meyakini bahwa perbuatan-perbuatan Allah ini tidak memiliki tujuan. Maksud dari tujuan di sini itu bahwasannya Allah tidak memiliki sebab atau pendorong untuk berbuat sesuatu. Jadi ya Allah tuh berbuat sekehendak Allah saja gitu, tidak ada pendorong. Nah, dalam paham aliran Asy'ariyah ini juga meyakini bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Hal ini juga sangat bertentangan dengan paham Mu'tazilah yang meyakini bahwa segala sesuatu yang mereka perbuat tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Akan tetapi, meskipun meyakini bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah, tetapi mereka juga meyakini bahwa manusia juga memiliki kemampuan untuk berusaha atau melakukan kasab untuk perbuatannya sendiri. Yang ketiga yaitu pandangan aliran Maturidiyah. Nah, pandangan aliran Maturidiyah ini memiliki keyakinan yang hampir sama dengan pandangan Asy'ariyah. Karena keduanya emang awalnya dari pemahaman Mu'tazilah. Dalam segi keyakinan akan adanya kekuasaan Allah, aliran Maturidiyah ini sama dengan aliran Asy'ariyah, sama-sama memiliki keyakinan akan adanya kekuasaan Allah. Dalam pemahaman perbuatan Allah, aliran Maturidiyah ini memiliki dua perbedaan pendapat, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Maturidiyah Samarkand ini keyakinannya hampir sama dengan pandangan Mu'tazilah. Karena mereka berkeyakinan bahwa perbuatan Allah itu hanya menyangkut hal-hal yang baik saja. Pandangan ini juga memiliki kesamaan dengan pandangan aliran Mu'tazilah yang mana Allah itu memiliki kewajiban. Paham pendapat Maturidiyah Samarkand ini memberi batasan dalam hal kekuasaan dan kehendak mutlak Allah. Paham dari golongan Maturidiyah Samarkand ini mendekati ke dalam paham aliran Mu'tazilah karena ada banyak kesamaan dalam hal keyakinan meskipun memang banyak yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu Maturidiyah Bukhara. Nah, Maturidiyah Bukhara ini pemahamannya lebih condong ke pandangan Asy'ariyah. Karena pandangan Bukhara ini mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak memiliki kewajiban. Sedangkan paham Maturidiyah Samarkand ini mengatakan bahwa Allah itu memiliki kewajiban. Nah, walaupun antara kedua paham ini memiliki perbedaan, karena Maturidiyah Samarkand lebih condong ke Mu'tazilah dan sedangkan Maturidiyah Bukhara lebih condong pahamnya ke Asy'ariyah, tapi mereka juga memiliki kesamaan pemahaman, yaitu sama-sama bagian dari paham Maturidiyah. Dan keduanya juga ini dan kedua paham ini juga sama-sama sepakat bahwa perbuatan Allah itu mengandung hikmah atau kebijaksanaan, baik itu dalam penciptaan Allah maupun dalam hal perintah dan larangannya. Nah, yang keempat yaitu pandangan paham Jabariyah. Aliran Jabariyah ini meyakini bahwa adanya perbuatan-perbuatan Allah. Dan mereka berpaham bahwa segala sesuatu itu merupakan perbuatan Allah. Dan perbuatan manusia pun telah ditentukan sejak zaman ajali, zaman di mana manusia diciptakan dan manusia itu tidak memiliki kebebasan untuk berbuat apa-apa. Dan mereka yakin bahwa Allah itu memiliki kekuasaan. Saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil perbuatan Allah. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang perbuatan Allah. Seperti dalam surat Fatir ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min khaliqi ghairullah. Artinya, adakah pencipta selain Allah? Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah itu Maha Pencipta yang menciptakan alam dunia ini dan tidak ada pencipta selain Dia. Nah,
jika manusia yang menciptakan hal-hal baru, itu namanya bukan menciptakan tapi berkreasi, karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, berikutnya ada surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Nah, segala sesuatu yang Allah perbuat semuanya atas dasar dari kehendaknya. Apapun itu, jika Allah berkata jadilah, maka akan tercipta. Semuanya atas dasar kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Berikutnya adalah surat Ad-Dukhan ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya dengan main-main. Dan surat Al-Mu'minun ayat 115, Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main atau tanpa maksud, dan bahwa tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, dari kedua ayat tersebut, yaitu surat Ad-Dukhan ayat 38 dan surat Al-Mu'minun ayat 115, memiliki makna yang hampir sama. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluknya itu bukan main-main dan tanpa sebab, tapi ada tujuan tertentu dan maksud tertentu. Nah, dari dalil-dalil di atas kita menyimpulkan bahwa Allah itu mempunyai perbuatan Allah, dan kita wajib untuk percaya atau mengimani perbuatan Allah. Meskipun memang ada beberapa paham-paham yang tidak percaya akan perbuatan Allah ini, itu tergantung